Ya, halo adik-adik mahasiswa. Hari ini kita kembali lagi untuk mempelajari mengenai bagaimana cara membedakan jaringan epitel atau jenis-jenis epitel berdasarkan struktur mikroskopisnya. Ya, sebelumnya perlu diketahui bahwa ada dua jenis epitel. Yang pertama adalah covering epithelia dan yang kedua adalah glandular epithelia atau epitel yang membentuk kelenjar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai epitel yang pertama, yaitu mengenai covering epithelia. Klasifikasi covering epithelia ini dibagi menjadi dua penamaannya. Yang pertama berdasarkan jumlah lapisan penyusunnya, dan yang kedua adalah berdasarkan bentuk sel epitelnya. Jadi ini adalah dasar. Yang pertama mengenai jumlah lapisan penyusunnya. Ada epitel selapis atau dikenal sebagai simple epithelia. Kemudian ada epitel berlapis semu atau juga disebut sebagai pseudostratified epithelia, dan ada epitel berlapis atau disebut sebagai stratified epithelia. Bagaimana suatu epitel itu dikatakan selapis, berlapis semu, atau berlapis? Nah, di sini perlu diketahui bahwa epitel itu melekat pada suatu membran yang disebut sebagai basement membran atau membran basalis. Nah, disebut sebagai satu lapis apabila sel epitel yang melekat pada membran basalis itu ada satu lapis. Kemudian di atasnya tidak ada lapisan selanjutnya. Nah, maka itu disebut sebagai sel epitel selapis atau simple epithelia. Nah, bagaimana dikatakan sebagai pseudostratified atau berlapis semu? Ya, sebenarnya pseudostratified epithelia atau epitel berlapis semu ini dia adalah epitel selapis yang melekat pada satu membran basalis ya. Jadi hanya ada satu lapis. Namun bentuk sel epitel ini berbeda-beda dan memiliki ketinggian yang berbeda. Jadi ada nukleus yang terletak di dasar seperti ini, kemudian ada nukleus sel epitel yang letaknya di tengah. Nah, ini ketika diamati secara mikroskopis maka akan terlihat seperti berlapis-lapis, padahal dia hanya ada satu lapis epitel saja. Sehingga ini disebut sebagai epitel berlapis semu. Nah, bagaimana suatu sel epitel dikatakan berlapis banyak atau stratified? Apabila di atas sel epitel yang melekat pada membrana basalis itu juga terdapat lapisan sel epitel lainnya, baik 2, 3 lapis atau lebih. Demikian klasifikasi epitel berdasarkan lapisan penyusunnya, jumlah lapisan penyusunnya. Nah, yang kedua adalah pembagian sel epitel berdasarkan bentuknya. Jadi ada 3 jenis, sebetulnya ada 4 jenis, tapi dasarnya di sini adalah 3 jenis. Yang pertama adalah sel epitel selapis atau sel epitel gepeng atau pipih atau dikenal juga sebagai squamous. Nah, sel epitel gepeng atau pipih ini dia apabila terlihat pada potongan melintang maka akan terlihat inti selnya yang berbentuk pipih memanjang ke samping atau secara horizontal. Namun apabila dilihat dengan potongan memujur maka akan terlihat dia bentuknya poligonal seperti ini atau heksagonal seperti ini. Nah, sel epitel pipih disebut sebagai sel epitel pipih atau gepeng apabila lebar sel epitel tersebut lebih besar dibandingkan dengan tinggi sel epitelnya. Kemudian yang kedua adalah sel epitel kuboidal atau kubus. Dia disebut sel epitel kuboidal apabila tinggi dan lebar sel epitel tersebut kurang lebih sama. Dan sel epitel kuboidal ini dia memiliki inti sel yang berbentuk bulat seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah sel epitel kolumnar atau sel epitel silindris. Di sini dikatakan sel epitel silindris apabila ia memiliki tinggi yang lebih besar dibandingkan dengan lebarnya. Dan apabila kita lihat pada pengamatan mikroskopis, maka akan terlihat inti selnya memanjang ke tegak lurus, sumbu sel atau ke arah vertikal. Nah, bagaimana cara kita membedakan sel epitel ini secara mikroskopis adalah pertama kita lihat dari inti selnya, karena biasanya sitoplasma pada
pewarnaan histologis itu kurang terlihat batas atau perbedaannya, sehingga untuk mengidentifikasi bentuk sel ataupun lapisan-lapisan sel maka biasanya kita melihat dari inti selnya. Dikatakan pipih atau gepeng apabila sel epitelnya intinya berbentuk horizontal, memajang secara horizontal. Dikatakan kuboidal apabila intinya berbentuk bulat, dan dikatakan kolumnar apabila intinya tegak secara vertikal. Ini pembahasan secara lebih detail untuk sel epitel pipih atau gepeng selapis. Penampakan mikroskopisnya kurang lebih seperti ini, secara potongan melintang atau potongan transversal. Nah, biasanya sel epitel ini dia melapisi, dapat kita temukan pada rongga peritoneum, atau dia melapisi endotel pembuluh darah, ataupun bisa juga dapat kita temukan pada alveolus. Fungsi dari sel epitel pipih atau gepeng ini biasa lebih kepada fungsi absorpsi atau fungsi pertukaran udara seperti pada alveolus. Selanjutnya ini adalah penampakan histologis dari sel epitel kubus lapis. Ini bisa kita temukan misalnya pada kelenjar yang terdapat pada pankreas. Jadi penampakan secara mikroskopis seperti ini dapat kita lihat bahwa inti selnya berbentuk bulat dan berada pada satu lapisan membran basalis. Kemudian ini adalah sel epitel kolumner selapis. Ini dibagi menjadi dua, ada yang tidak bersilia dan nanti ada yang bersilia. Nah, untuk sel epitel selapis yang tidak bersilia ini biasanya dapat kita temukan pada usus kecil atau small intestine, misalnya pada yeyunum ataupun duodenum. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa inti sel epitelnya dia tegak lurus, memanjang ke atas atau ke arah vertikal, bentuk kolumner. Kemudian ini adalah contoh sel epitel selapis, kolumner selapis yang memiliki silia. Biasanya dapat kita temukan pada tuba uterin. Di sini dapat kita lihat sel epitel selapis namun dia memiliki silia di bagian apikalnya. Nah, selanjutnya ini adalah penampakan histologis dari sel epitel kolumner atau silindris berlapis semu. Nah, ini bisa kita temukan contohnya misalkan pada upper respiratory tract, misalkan pada trakea. Dan di sini kita lihat bahwa penampakan mikroskopis sel epitel berlapis semu ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dia sebenarnya berada pada satu lapis membran basalis, namun penampakan mikroskopisnya terlihat seperti berlapis-lapis. Padahal dia dapat kita lihat di sini inti selnya dia tidak teratur ya, dia memiliki ada yang di bagian basal, ada yang di bagian apikal, sehingga tampak seperti berlapis-lapis. Padahal dia hanya terdapat satu lapisan sel epitel saja. Selanjutnya adalah sel epitel pipih berlapis. Ada terbagi juga menjadi dua, ada yang tidak memiliki zat tanduk atau tidak terkeratinasi, dan yang kedua ada yang memiliki zat tanduk atau terkeratinisasi. Nah, untuk sel epitel pipih atau gepeng berlapis yang tidak terkeratinisasi, contohnya misalkan terdapat pada vagina. Biasanya sel-sel epitel pipih berlapis ini dia banyak melapisi bagian organ atau jaringan yang akan banyak timbul pergesekan. Nah, fungsi sel epitel pipih berlapis ini, mengapa dia berlapis? Sebenarnya karena bagian luarnya yang mudah mengalami pergesekan, maka akan mudah terkikis, itu akan digantikan dengan bagian bawahnya. Biasanya sel epitel bagian basal ini adalah sel-sel epitel yang sangat mudah atau sangat sering mengalami proliferasi. Nah, bagaimana dikatakan sebagai suatu sel epitel pipih berlapis? Sebenarnya dia memiliki banyak lapisan, tapi tidak semua lapisan sel epitel ini memiliki bentuk pipih atau gepeng, namun hanya lapisan permukaannya saja. Jadi penamaan sel epitel berlapis, bentuk sel epitel ini penamaannya didasarkan pada bentuk sel epitel yang paling berada pada dekat dengan permukaan. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah membran basalisnya. Di sini sel epitel pipih atau gepeng berlapis ini memiliki bagian dasar, bentuk sel bagian dasarnya adalah cenderung ke arah kolumner atau silindris rendah.
ataupun kuboid. Nah, makin ke tengah, makin ke arah permukaan, dia akan makin memendek, tinggi selnya akan makin berbentuk poligonal, kemudian makin berbentuk kuboid atau kubus, kemudian makin ke atas lagi dia akan makin berbentuk pipih atau gepeng seperti ini. Sehingga di sini membentuk suatu struktur banyak lapisan sel epitel, sedangkan pada bagian apikal atau bagian dekat dengan permukaan sel epitelnya berbentuk pipih atau gepeng. Kemudian ini adalah gambaran untuk sel epitel pipih atau gepeng berlapis yang mengalami keratinisasi atau mengalami perandukan. Contohnya berada pada bagian kulit. Nah, kurang lebih sama dengan sel epitel pipih atau gepeng yang tidak mengalami perandukan pada penjelasan sebelumnya, namun pada lapisan yang paling dekat dengan permukaan di sini, dia sel-sel epitel ini kehilangan inti. Sel-sel epitel yang gepeng ini mulai kehilangan inti sel, sehingga kemudian dia sel yang epitel yang kehilangan inti ini kemudian dia akan mengalami kematian, dan kemudian di sini dia akan mengalami proses penandukan sehingga berubah menjadi suatu keratin. Dia mengalami keratinisasi dikarenakan di sini ada perubahan sel-sel epitel yang mengalami kematian tadi. Dapat kita lihat di sini ciri khasnya berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini dia ada lapisan yang terlihat tidak ada inti selnya. Itu adalah lapisan zat tanduk. Jadi bisa kita bedakan ya. Kalau yang tadi kan dia masih memiliki inti sel sampai ke permukaan, namun di sini dia sudah mengalami kematian sel sehingga tidak dapat kita lihat inti sel lagi. Sebagai gantinya di sini kita akan melihat adanya lapisan zat tanduk. Selanjutnya adalah epitel kuboid atau kubus berlapis. Contohnya di sini ada pada duktus atau saluran yang melapisi kelenjar esofageal atau kelenjar yang berada pada esofagus. Di sini dapat kita lihat bahwa kurang lebih ada dua lapisan sel kuboid, yang satu berada pada membrana basalis, sedangkan lapisannya satunya lagi berada di lapisan sel epitel yang pertama. Bentuk sel epitelnya intinya dapat kita lihat adalah berbentuk bulat. Nah, kemudian yang terakhir adalah sel epitel kolumnar atau silindris berlapis yang juga dapat kita temukan pada duktus atau saluran dari kelenjar esofageal. Dapat kita lihat perbedaannya dengan sel epitel yang kuboid selapis tadi. Di sini bagian permukaannya atau bagian yang dekat dengan daerah apikal ini dia memiliki bentuk silindris atau kolumnar, meskipun di bagian tengah atau bagian basal dia cenderung berbentuk kubus atau kuboid rendah. Sehingga di sini penamaannya berdasarkan bentuk sel epitel yang dekat dengan area permukaan, yaitu kolumner. Ini adalah penampakan struktur mikroskopisnya. Dan yang terakhir satu lagi adalah sel epitel transisional. Sel epitel transisional ini agak berbeda dengan sel epitel sebelumnya. Dikatakan transisional karena bagian apikal sel epitelnya akan mengalami perubahan tergantung dengan kondisi organ pada saat itu. Sel epitel transisional dapat kita temui pada bagian vesika urinaria atau urinary bladder atau kandung kemih, di mana di sini dia sebenarnya merupakan sel epitel berlapis, namun pada bagian permukaannya dia memiliki bentuk sel epitel yang seperti kubah atau berbentuk dome atau berbentuk payung. Nah, di sini dapat kita lihat ya besar bentuknya. Apabila kandung kemih ini dia kosong, dalam kondisi kosong, namun apabila dia penuh dalam kondisi terisi dengan urin, maka sel epitel ini akan berbentuk, bagian permukaannya dia akan berbentuk pipih atau gepeng.